suruh anakmu mengerjakan sholat waktu umurnya 7 tahun. Berarti itu adalah tanggung jawab orang tua. Karena barangkali kesibukan kita mencari nafkah, sehingga pendidikan adabnya agak terabaikan. Kesibukan kita mencari nafkah, barangkali kita kurang memperhatikan agamanya, sehingga kita menitipkan anak kita di bangku sekolah, sehingga kita menitipkan anak kita kepada guru. Kalau kita menitipkan anak kita kepada guru, berarti kita sedang melimpahkan kewajiban kita kepada orang lain. Ketika kita melimpahkan kewajiban kita kepada orang lain, maka hormatilah orang yang telah mendidik anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman itu lebih dari 70 cabang. Satu di antara cabang iman wasabi'u wal arbaun, adapun cabang iman yang ke-47 tarbiyatul aulad, mendidik anak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah keturunan. Sehingga ketika ada yang meneruskan sujud-sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu kebahagiaan yang luar biasa. Nabi Ibrahim dalam doanya tidak pernah putus asa meskipun beriring dengan usianya yang semakin senja. Beliau tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan-keturunan yang salih. Maka ketika keturunan itu sudah Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kita, bukan hanya sekedar penyejuk mata, bukan hanya sekedar penenang jiwa, tapi kita punya kewajiban untuk mendidik mereka. Di antara kita mendidik mereka bermula bin nafaqati, bermula dengan memberikan nafkah kepada anak kita. Maka memberikan nafkah kepada keturunan satu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang ayah. Bahkan suatu ketika para sahabat sedang membicarakan tentang seseorang yang etos kerjanya baik. Lalu kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, laukana kharaja yas'a ala waladihi sahira fahuwa fi sabilillah. Kalau seandainya dia bekerja keluar dari rumah di pagi hari untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, maka sesungguhnya dia dihitung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keistimewaan seorang suami yang keluar dari rumah sampai ke tempat kerjanya untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, maka dia dihitung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi mantan. Meskipun mohon maaf, sebahagian orang ada yang punya mantan istri, sebahagian orang ada yang punya mantan suami. Maka ketika mohon maaf ada seseorang yang berpisah antara dia dengan istrinya, maka kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya tidaklah putus. Tetap menjadi kewajiban sampai kapanpun, karena anak tidak pernah menjadi mantan. Maka memberikan nafkah satu keharusan. Jika ada seorang ayah mengabaikan diri tidak memberikan nafkah kepada anaknya, maka dosa bagi seorang ayah. Selain itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bi ta'limil adab, di antara tanggung jawab orang tua kepada anaknya sebagai bentuk dia mengaplikasikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik kepada anak kita tentang etika. Maka akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu, wa ahsinu adabahum, dan kemudian perbaikilah akhlak mereka. Maka kalau kita ingin
anak itu penenang jiwa, penyejuk mata, maka satu di antaranya ajarkan kepada mereka etika, ajarkan kepada mereka tentang akhlak. Kita tidak bisa hanya menunggu akhlak itu didapat di bangku sekolah mereka. Kita tidak bisa hanya menunggu akhlak itu akan didapat melalui kita membayar kepada guru untuk kemudian menghadirkan akhlak kepada anak kita. Kita selaku orang tua meski terlibat untuk mendidik akhlak anak kita. Lalu selanjutnya waddin, selain kita mendidik akhlak kepada anak kita, kita juga punya tanggung jawab mendidik agama kepada anak-anak kita. Maka Rasulullah SAW berkabar, yang hadis ini masyhur bagi kita, muru auladakum bis shalah wahum abna'u sab'in, suruh anakmu mengerjakan salat waktu umurnya 7 tahun. Berarti itu adalah tanggung jawab orang tua. Karena barangkali kesibukan kita mencari nafkah, sehingga pendidikan adabnya agak terabaikan. Kesibukan kita mencari nafkah, barangkali kita kurang memperhatikan agamanya, sehingga kita menitipkan anak kita di bangku sekolah, sehingga kita menitipkan anak kita kepada guru. Kalau kita menitipkan anak kita kepada guru, berarti kita sedang melimpahkan kewajiban kita kepada orang lain. Ketika kita melimpahkan kewajiban kita kepada orang lain, maka hormatilah orang yang telah mendidik anak kita. Maka hormatilah orang yang telah mengajarkan etika kepada anak kita. Jangan kemudian kita berakhlak buruk kepada orang yang telah mendidik anak kita. Barangkali karena ada satu kesalahpahaman, lalu kemudian mudah mungkin kita bisa melaporkan guru yang mengajar anak kita kepada polisi. Mungkin secara hukum kita menang, tapi ada sesuatu yang kemudian tidak akan didapat dari anak kita adalah keberkahan. Kalau keberkahan sudah tidak didapat, maka hanya sekedar hidup, dan hidup tidak akan menambah kebaikan. Bukankah satu di antara yang kita cari di dalam hidup untuk kita, untuk keluarga kita, termasuk anak-anak kita adalah keberkahan. Dan keberkahan itu adalah ziyadatul khair alal khair bil istimrar, tambah baik dari hari ke hari secara berkelanjutan. Guru marah ketika anak kita berakhlak tidak baik. Barangkali karena tidak sanggup mereda emosinya, mungkin kemudian dia akan mengangkat tangannya. Lalu kemudian kita juga ikut marah dengan guru, maka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Bukankah ketika kita mendaftarkan anak kita di tempat di mana dia melanjutkan pendidikannya, bersamaan dengan itu kita sedang melimpahkan yang seharusnya menjadi kewajiban kita, tapi kemudian kita limpahkan kepada guru. Maka tanggung jawab orang tua yang jangan sampai kemudian kita lupa mengingatkan kepada anak kita tentang akhlak, mengingatkan anak kita tentang agama. Rasulullah SAW mengabarkan, ma nahila walidun waladan afdal min adabi hasanin. Tidak ada yang lebih berharga bagi orang tua dari apa yang ada pada anaknya, melainkan akhlak yang baik. Mungkin secara prestasi di sekolah, dia selalu unggul. Bahkan dia selalu berada di 10 besar. Tapi kalau kemudian tidak berakhlak dengan guru, apalagi kemudian tidak berakhlak dengan orang tua, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Maka betullah apa yang Rasulullah SAW kabarkan, sesuatu yang paling berharga, yang kemudian kita akan tengok dari anak kita, tak lain dan tak bukan adalah dari akhlak mereka. Rasulullah SAW juga mengabarkan, la tuqrahu auladakum ala ahlakikum. Jangan benci anakmu jika kemudian akhlaknya tidak bisa sama persis dengan dirimu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita kecil tentu berbeda dengan waktu anak-anak kita kecil. Pergeseran begitu luar biasa, tontonan juga akan merubah banyak hal. Maka ketika ada sesuatu yang tidak baik dari anak kita, luruskan. Ketika kita sudah meluruskan, tentu kita juga tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan. Fa innahum khuliqu fi zamanin ghairi zamanikum. Dan kita perlu mengetahui bahwa anak kita Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada waktu yang berbeda dengan waktu di mana kita lahir. Anak kita lahir di waktu yang berbeda dengan dahulu kita lahir. Mungkin ketika dahulu kita masih kecil, kita disibukkan dengan permainan yang kita akan sering berjumpa, bertegur sapa dengan kawan-kawan. Mungkin sekarang anak lebih banyak bermain dengan gadgetnya, bermain dengan HP-nya, sehingga interaksi antara dia dengan kawan-kawannya semakin berkurang. Maka tentu berbeda antara zaman kita kecil dengan zaman anak kita sekarang ini.
tapi tanggung jawab kita terhadap agama kepada anak kita tetaplah sama. Tanggung jawab kita kepada anak kita untuk mendidik akhlak tetaplah sama. Sehingga kita tidak hanya sekedar memberikan nafkah, tapi kita punya tanggung jawab untuk memperhatikan pendidikan akhlaknya, untuk juga kemudian memperhatikan pendidikan agamanya. Semoga anak yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita menjadi anak yang solih dan solihah, menjadi anak yang ketika kita nanti sudah menghadap Allah, mereka tetap mendoakan kita sehingga kita mendapatkan kenikmatan di alam barzah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bacakan pada kesempatan siang hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.